Sebagai seorang YouTuber ternama, kehidupan Atta Halilintar memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Pasca beberapa waktu lalu dihujat netizen lantaran dianggap mengeksploitasi kesedihan istrinya Aurel Hermansyah pasca keguguran. Baru-baru ini ia kembali menjadi perbincangan. Pasalnya, baru-baru ini beredar video viral di media sosial yang dianggap menghina sang ibu dan keluarganya pun kabarnya terancam dideportasi dari Malaysia. Lantas seperti apa Atta Halilintar menanggapi seluruh sorotan yang kini kembali menerpa kehidupannya dan Aurel? Seperti apa pula dukungan Atta terhadap mertuanya Ashanti yang masih berjuang melakukan pengobatan di Turki hingga ayahnya yang kini juga masih mencari kesembuhan dari penyakitnya? Dan bagaimana tanggapan Atta terhadap hijrah sang istri Aurel yang kini semakin mantap mengenakan hijab? Dan seperti apa pula kondisi kesehatan terkini Aurel pasca alami keguguran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lewat akun Instagramnya, Atta Halilintar baru-baru ini mencurahkan kemarahan yang sontak menuai kehebohan publik. Hal tersebut lantaran ia tak terima viralnya video di media sosial yang menjadikan foto ibundanya, Lenggo Geni Faruk, sebagai bahan candaan. Pada video berdurasi 12 detik yang diunggah oleh akun bernama @balibong, memperlihatkan kompilasi foto ibunya yang diedit sedemikian rupa dengan beberapa foto lainnya. Sambil kembali mengunggah video tersebut di akun media sosial pribadinya, Atta mempertanyakan maksud si pembuat konten menggunakan foto ibunya. Menurutnya, hal tersebut sudah sangat kelewatan, apalagi sampai menyeret sang ibunda tercinta. Namun, tak lama berselang Atta kembali mengunggah sebuah kalimat permintaan maaf dari akun @balibong. Ia pun kemudian menanggapi permintaan maaf dari sang konten kreator yang dianggap menghina ibunya tersebut. Oke, begini mas, kalau kita bikin sesuatu menyinggung di sosmed, minta maaf juga melalui sosmed. Kalau bikin salah depan wartawan, minta maafnya juga depan wartawan. Mas juga nggak akan terima ibu mas dibegitukan kan? Tulis Atta dalam keterangan unggahannya di Instagram. Wah, itu gosip aja. Di sana biasanya kan itu ada yang bikin cerita, ada orang yang bikin berita, itunya juga udah minta maaf. Aku lihat ya kemarin. Aku nggak ngikutin sebenarnya, nggak ada yang aku ikutin, jadi takut juga aku salah-salah ngomong. Tapi kemarin aku nggak tahu juga berita itu, tapi kemarin aku dikirimin banyak yang bikin beritanya katanya udah minta maaf gitu. Dan belum lama ini, keluarga Atta Halilintar yang saat ini berada di Malaysia turut diterpa kabar miring yang mengejutkan publik. Pasalnya, ayahanda, ibunda, serta adik-adiknya
disebut dideportasi oleh pemerintah negeri jiran tersebut lantaran melanggar protokol kesehatan. Saat ditemui tim Intens, Atta pun menegaskan hal tersebut hanyalah isu belaka. Pasalnya, kedua orang tuanya sangat memegang teguh prinsip mentaati peraturan yang mereka terapkan kepada seluruh anak-anaknya. Lantas seperti apa Atta melihat kabar tak menyenangkan yang menerpa keluarga tercintanya? Keluarga mas nggak ada diusir-usir gimana, nggak ada. Malah bersahabat kok sama masyarakat sana, karena dari dulu juga pindah-pindah. Maksudnya kita kalau tinggal di suatu tempat, yang penting keamanan, kenyamanan bersama. Apalagi keluargaku tuh tipikalnya taat peraturan, taat apapun. Jadi dia menurutku nggak ada lah kayak gitu. Nggak ada yang melanggar prokes. Setahu aku nggak ada. Sampai kemarin, setahu aku tuh udah kemarin ada yang minta maaf, udah bikin berita ngelanggar prokes itu. Kan itu sama aja pencemaran nama baik gitu. Padahal aku sekarang aja di sini pakai masker terus, mana aja pakai masker. Apalagi orang tua aku yang tiap hari ngajarin aku tuh taat peraturan. Dari kecil aku diajari taat peraturan. Jadi nggak mungkin aku ngerasa mama aku ngelanggar. Apalagi orang tua aku, maksudnya baik banget mendidik anaknya dari kecil. Saat warganet menyoroti kehidupannya dengan berbagai kabar tak menyenangkan, di sisi lain, Atta tengah mencurahkan doa dan dukungannya untuk sang mertua Ashanti yang kini berjuang di Turki untuk menyembuhkan penyakitnya. Lantas seperti apa tanggapan Atta terkait masalah kesehatan baru yang dialami oleh Ashanti, yakni batu ginjal? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat ibu kandungnya mendapat perlakuan tak menyenangkan dari oknum warganet, di sisi lain, Atta Halilintar juga dilanda perasaan sedih lainnya. Pasalnya, sang mertua Ashanti saat ini masih berada di Turki untuk melakukan pengobatan penyakit autoimunnya. Namun di sana, ia justru menerima kenyataan pahit lainnya. Pasalnya, dokter mendiagnosa bahwa istri Anang Hermansyah tersebut juga mengidap batu ginjal yang ukurannya mulai membesar. Hal tersebut ia ungkapkan dalam akun YouTube-nya. Ashanti mengaku tidak merasakan sakit sama sekali. Hal itulah yang menjadi alasan dokter menyarankan dirinya tidak perlu melakukan operasi. Melainkan, ia diminta untuk memperbanyak konsumsi air putih lebih dari biasanya, yakni 3 liter dalam 1 hari selama 1 semester. Lantas seperti apa kecemasan yang dirasakan Atta, terutama sang istri Aurel Hermansyah, atas kondisi kesehatan Ashanti? Aku belum tahu konfirmasinya gimana. Ya kita doakanlah, semoga harus kita doakan bundaku itu cepat sembuh. Kan pipi juga kemarin ya sakit juga, semoga cepat sembuh. Nggak tahu, aku nggak berani komen apa-apa, takutnya salah ngomong. Takutnya mungkin bukan lebih apa ya? Udah nanti aja ngomongnya, nanti kita mau naik nih. Aku takutnya nggak yang kayak gitu, takutnya lebih kayak kalau aku sampai tiba-tiba nggak ada lagi. Aku pribadi nggak takut mati, beneran, sumpah nggak. Aku hidup buat mati kok. Ini kan cuma sementara, tapi aku takut kalau apa ya? Anak-anak masih kecil kan. Apalagi yang kecil kan. Itu yang aku takutin kan, bukan aku nggak takut mati, Mbak, sumpah. Aku insya Allah sudah memberikan, aku sudah mulai apa ya? Menabung buat aku di akhirat. Misalnya
Ya adalah banyak hal yang aku udah buat tabungan buat aku di akhirat. Mulai sekarang gitu. Jadi aku nggak takut mati. Yang aku takut ya anak-anak. Seperti halnya dengan Ashanti, kedua orang tua Atta tengah menjalani pengobatan di Malaysia. Terutama sang ayah yang masih terus berjuang untuk kesembuhan penyakitnya. Bahkan sampai membuat dirinya tidak dapat hadir pada pernikahan sang anak. Hanya dapat berkomunikasi via chat dan video call, tak hanya khawatir. Namun, Atta merasakan rindu yang teramat sangat. Terlebih, Atta memang sudah cukup lama tidak bertemu langsung, tak hanya dengan kedua orang tuanya, namun juga dengan adik-adiknya. Lantas, seperti apa harapan Atta akan penantiannya untuk berkumpul kembali dengan seluruh keluarga tercinta? Mama papaku juga sakit, cepat sembuh. Ya ini lagi situasinya, semua lagi pada ini kan kita di masa banyak penyakit gitu. Yang penting mereka tetap bisa jaga kesehatan, refreshing pikiran, jalan-jalan aja lah dulu, yang penting sehat gitu. Ya mendoakanlah sebagai anak, kita cuma dari jauh kita bisa mendoakan, nanya kabar dan lain-lain. Dan jaga hubungan. Di tengah cobaan yang bertubi-tubi, Atta kini memilih untuk fokus menjalani rumah tangganya dengan Aurel Hermansyah. Pasca keguguran, Aurel tampil menjadi lebih tegar dan kuat untuk menghadapi semuanya. Lantas, bagaimana perkembangan kesehatan Aurel sendiri pasca keguguran? Dan bagaimana tanggapan Atta dengan aktivitas olahraga Aurel yang semakin sibuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di tengah terpaan berbagai kabar kurang menyenangkan, Atta Halilintar seolah tak mau ambil pusing akan hal tersebut. Ia pun memilih fokus dengan rumah tangganya bersama Aurel Hermansyah. Terlebih, sang istri sempat terpuruk pasca alami keguguran calon buah hati pertama mereka beberapa waktu lalu. Yang mana berujung kehebohan lantaran Atta dianggap terlalu mengeksploitasi duka Aurel yang tengah terpukul. Namun, kini selangkah demi selangkah, Aurel pun telah kembali menata kehidupannya. Atta pun menjadi saksi mata atas perubahan sang istri pasca alami keguguran. Dan Atta mengaku bangga akan hal tersebut. Insyaallah, doain ya guys. Enggak sih, karena dulu jadi waktu itu udah dari aku SMA, aku sempet umroh, pulang umroh aku tuh nyaman umroh pakai hijab terus gitu. Cuman mungkin karena sekeliling aku masih dulu tuh belum apa ya, masa kayak teman-teman sih kalau Bunda sama Pipi sih dukung aja ya. Cuman apa yang penting kata Bunda sama Pipi memang kamunya yang mau, jangan karena orang gitu. Aku bilang iyalah, enggak karena orang, kalau karena orang karena takutnya nanti lepas lagi gitu. Sekarang aku masih belajar aja, yang penting memperbaiki diri dulu. Terlebih sang istri kini tampak semakin serius di jalan hijrahnya. Lewat postingannya di Instagram, Atta mengunggah foto Aurel yang tampil cantik dan elegan dibalut busana hitam. Dalam captionnya, selain menyanjung istrinya tersebut, Atta pun mengungkapkan jika ia selalu bangga dengan hijrah Aurel yang semakin kuat dan bijak. Ia juga menyebut Aurel adalah bidadari dunia akhirat. Mendapat sanjungan dan dukungan dari suaminya, Aurel pun membalas dalam kolom komentar. Amin ya Allah. Makasih sayangku, udah selalu mengajarkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas seperti apakah proses hijrah
yang dijalani Aurel hingga pemulihannya usai keguguran. Ya kalau aku yang pasti nggak pernah mau maksa orang pas pakai hijab atau apa, yang pasti itu harus dari hatinya ya. Jadi pakai hijabnya jangan gara-gara aku juga. Harus gimana dia pakai, misalnya kalau pakai hijab karena dia mau dan itu dari rasa hatinya. Kan aku itu kalau apapun yang dipaksa-paksa itu nggak baik. Ya, psikis itu jauh lebih penting ya buat perempuan untuk bisa rileks dalam semuanya gitu. Artinya kita punya pandangan yang sangat-sangat luas ketika perempuan itu bisa benar-benar beristirahat, artinya istirahat tanpa adanya pressure di mana-mana. Kan setiap orang kan punya tekanan sendiri dengan suhu yang berbeda-beda, dengan saturasi waktu yang berbeda-beda juga gitu. Jadi walaupun kita lihat mereka kayaknya happy segala macam, tapi kan ada tanggung jawab psikologis perempuan yang kayaknya aduh kok kayaknya dia kurang kita bahagiakan dan lain-lain. Mudah-mudahan saling selaras untuk saling melengkapi. Selain lebih mengintrospeksi jiwa dengan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Aurel juga saat ini tengah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas positif. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Pasca keguguran, untuk memperkuatkan baik fisik maupun mentalnya, Aurel pun mengisi kesehariannya dengan aktivitas olahraga. Lantas seperti apa respon Atta melihat Aurel yang kini semakin bersemangat untuk menjaga kesehatan tubuhnya? Wah iya, kalau dia aktif banget, aku sampai bingung gitu. Kok bisa dia gitu? Nggak pernah aku suruh, nggak pernah ditanya, nggak pernah apa, tiap hari olahraga. Kemauan saya ini sekarang dia lagi pilates, kemarin boxing. Aku sampai bilang, sayang banyak banget nih olahraga. Tapi dia bilang, iya aku lagi semangat. Setahu aku dia itu rajin nanya dokter. Jadi kemarin kita juga habis cek dokter, kok kita tanya apa yang baik, apa yang buruk. Tapi aku juga suka ngingetin juga, dia kalau udah semangat satu hal tuh dia gitu terus. Kadang nih aku lagi pergi kemana, lagi kerja kemana, dia tetap ngelakuin gitu kan. Yang penting aku tetap mastiin aja lah, semoga tetap pastinya sesuai tenaganya. Mungkin karena kemarin kan waktu hamil nggak boleh kemana-mana. Karena hamilnya lemah, jadi dia harus di kasur, harus istirahat, harus banyakin bed rest. Jadi sekarang dia mau balas dendam mungkin. Tapi aku lihat kok dia nanya dokter kok gimana gizinya, ininya segala macam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.